Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Dewianti Nuraini, NPM 1950270 akan menjelaskan mengenai etika ilmuwan dalam karya tulis ilmiah. Sebelum membahas materi, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari ilmu. Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, harus dilakukan penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Moral berasal dari kata lain yaitu mos, jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sudah dinilai. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua, guru, para pemuka masyarakat, dan agama dan tulisan para bijak. Etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif yang berarti etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu empiris yang berarti ilmu didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah melepaskan diri dari fakta. Ilmu-ilmu itu bersifat empiris karena seluruhnya berlangsung dalam rangka empiri atau pengalaman indrawi, yaitu apa yang dilihat, didengar, dicium, dan sebagainya. Ilmu empiris berasal dari observasi terhadap fakta-fakta, dan jika berhasil merumuskan hukum-hukum ilmiah, maka kebenaran hukum-hukum itu harus diuji lagi dengan berbalik kepada fakta-fakta. Dalam etika selalu berlaku cara berpikir non-empiris, artinya dengan tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi yang konkret pada yang faktual dilakukan, tapi ia bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik dan buruk untuk dilakukan. Etika membatasi diri dengan segi normatif atau evaluatif. Tujuan dari etika ini adalah menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Dalam kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi. Manusia kehilangan hakikat dirinya. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Schumacher dalam Wijaksono memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, ada netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika ilmiah.
Ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok cabang, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, tentang pengetahuan, dan tentang apa yang kita ketahui. Dalam hal ini, filsafat teoritis pun mempunyai maksud dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari untuk menggerakkan kehidupan. Etika termasuk kelompok filsafat praktis. Menurut Rashidi pada tahun 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika secara umum dan etika secara khusus. Yang pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah predikat nilai, susila dan tidak susila, baik dan buruk. Yang kedua, ada etika khusus. Etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Dan menurut Huseno pada tahun 1988 dalam Rashidi 2011 menyatakan bahwa dalam etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat, sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Etika sosial ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan. Kelembagaan ini maksudnya antar keluarga, masyarakat, dan negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia, ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Jadi, etika sosial tentang ilmuwan yang baik atau etika ilmiah adalah salah satu jenis etika khusus di samping etika-etika khusus lainnya seperti etika profesi, etika politik, etika bisnis, dan lain sebagainya. Menurut tim dosen filsafat ilmu UGM pada tahun 2007, etika sosial berfungsi menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat, menurut semua dimensinya. Demikian halnya, etika profesi merupakan etika khusus dalam etika sosial yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Dalam hal ini, para ilmuwan harus berorientasi pada rasa sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan yang melatar belakangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya. Etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharjana pada tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu yang pertama ada trustworthy, terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas atau komitmen, disiplin, selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan, serta tidak menganggap diri paling benar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Yang keempat, ada adil. Adil ini adalah selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Yang kelima, cinta dan perhatian, selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif, serta kasar terhadap orang lain. Lalu pada tahun 2011, Syamsi menyatakan bahwa etika ilmiah mengandung 10 nilai-nilai antara lain yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang diajukan. Yang kedua ada objektivitas. Objektivitas ini adalah sikap seseorang peneliti dalam menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian ilmiah.
Yang ketiga ada integritas. Integritas adalah selalu berkomitmen dan menepati janji sesuai kesepakatan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Yang keempat, kehati-hatian. Kehati-hatian ini adalah menghindari tindakan kecerobohan dan pengabaian dalam melakukan penelitian dan proses publikasi ilmiah dalam jurnal. Yang kelima, keterbukaan. Keterbukaan ini adalah kesediaan berbagi data hasil penelitian, ide, dan gagasan baru dan sumber daya penelitian. Yang keenam, penghargaan properti intelektual, menghargai hak cipta, hak paten, dan bentuk lain properti intelektual. Yang ketujuh, respek terhadap kolega, di mana peneliti berkewajiban menunjukkan sikap respek terhadap kolega dan mahasiswa yang tidak terkait dengan kemampuan dan integritas mereka. Yang kedelapan ada kerahasiaan. Seorang peneliti wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, catatan personal, rahasia negara, ataupun identitas subjek yang menjadi responden dalam penelitian. Yang kesembilan, kepatuhan hukum. Seorang peneliti wajib memahami dan mematuhi aturan hukum, aturan institusi, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang relevan dengan kegiatan penelitian. Yang ke-10, perlindungan subjek atau responden penelitian. Peneliti yang menggunakan subjek manusia sebagai sampling wajib meminimalkan dampak buruk dan resiko dan memaksimalkan manfaat penelitian, privasi, dan harga diri subjek yang akan diteliti. Ada 6 sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan. Yang pertama adalah tidak adanya rasa pamrih, merupakan sikap yang mengarah pada bagaimana cara mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dan menghilangkan pamrih. Yang kedua ada bersikap selektif. Bersikap selektif ini yaitu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan mampu memilih terhadap segala sesuatu yang harus dan akan dihadapi. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian atau terdapat kebenaran. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin. Ilmuwan harus selalu merasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan sebuah riset. Dan penelitian merupakan aktivitas yang menonjol dalam kehidupan seorang ilmuwan. Yang keenam, memiliki sikap etis atau akhlak, selalu terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memajukan ilmu pengetahuan, dan untuk kemaslahatan umat manusia yang memperhatikan lingkungan alam sekitar. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai tanggung jawab seorang ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan, tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Ada dua kutub berkenaan dengan aksiologi. Pertama, yang berpandangan bahwa seorang ilmuwan harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Ia hanya dituntut dalam epistemologi, tetapi dari segi aksiologi berlepas diri. Kedua, bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.